Episode ini berfokus kepada Olive yang menjadi satu-satunya saksi penyerangan di perkumpulan orang-orang tersesat. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan kilas balik saat Olive kecil dan ibunya berada di taman bermain. Anak itu berkata dia mimpi kalau Carl bicara kepadanya. Dia yakin itu pertanda kalau Carl belum mati. Setelah itu mereka mencoba diramal. Kata peramal, Olive kesepian karena kehilangan seseorang yang melengkapinya. Dia minta Olive untuk selalu lihat ke masa depan dengan kemungkinan bahwa semua akan berjalan dengan baik. Di masa sekarang, Olive membantu mempersiapkan acara perkumpulan. Tiba-tiba ada perusuh datang. Isaiah mencoba menghentikan mereka. Sementara Olive membunyikan alarm. Di sisi lain, belum puas di malam hari, Zeke dan Michaela kembali berduaan di pagi hari. Sementara itu, Ben dan TJ membahas kompas milik Logan. Ben yakin kompas itu alasan untuk mencari petunjuk. Dia menjelaskan ukiran bukan dari desain aslinya dan burung merak bagian dari panggilan kematian. Kemudian Profesor Simon datang menyalakan TV yang memberitakan soal serangan yang terjadi di tempat Adrian. Tiba-tiba Ben mendapat panggilan selamatkan dia untuk perempuan. Sesaat kemudian Grace menghubungi Ben ketika berkendara. Tiba-tiba ada mobil ngebut lalu Grace menghindarinya. Di sisi lain, Olive memberitahu ke Adrian ada 4 orang perusuh. Dia minta maaf karena lari. Dia minta Adrian jangan menyebut namanya kepada polisi karena orang tuanya akan marah jika tahu dia di sini. Adrian menyarankan Olive untuk tidak usah khawatir dan menyuruhnya lepaskan rasa takut. Scene selanjutnya, Jared sarapan di bar teman kencannya. Wanita itu meledek Jared karena anak mama. Kemudian adiknya yang bernama Billy datang lalu seenaknya ambil makanan Jared. Jared berkata jika kau butuh kendaraan maka dia bisa minta patroli menjemputnya. Wanita itu minta maaf dan bilang adiknya orang yang baik, hanya saja salah pergaulan. Sementara itu, Michaela dan Mikami mendapat tugas untuk menyelidiki kasus perusuh dan penyerangan. Salah satu petugas melaporkan tidak adanya saksi dan tidak ada petunjuk. Kemudian mereka bertanya kepada Isaiah. Dia bilang tidak begitu melihatnya. Michaela meyakinkannya untuk tidak usah takut. Perusuh itu sangat berbahaya. Dia mohon Isaiah untuk memberitahukan siapa pelakunya. Isaiah berkata bukan tempatnya untuk menghakimi. Mata mereka akan terbuka pada waktunya. Setelah itu Michaela menghampiri Adrian. Dia ingin tahu kenapa Isaiah tidak kooperatif. Adrian menjelaskan dia tidak punya kekuatan super. Mereka bebas berbicara semaunya. Michaela berkata jika dia diam saja mungkin dia yang menjadi berikutnya atau keluarganya atau bahkan Adrian sendiri. Adrian yakin dunia akan merangkul mereka sebagai keajaiban. Di sisi lain, mobil Grace menabrak pohon. Dia menceritakan kejadiannya kepada polisi. Kemudian Ben tiba. Carl menjelaskan ada mobil truk biru ngebut dan mereka tidak berusaha berhenti. Polisi itu bilang mungkin supir mengemudi sambil main ponselnya. Ben minta polisi itu serius menanggapi kejadian ini. Kemudian Grace memanggil Ben karena sesuatu terjadi pada kandungannya. Setelah itu dokter melakukan pemeriksaan. Dokter itu bilang putrinya dalam keadaan baik. Mereka senang mengetahui anak mereka perempuan. Kemudian dokter itu ingin melakukan beberapa tes memastikan tidak ada abrupsio plasenta. Dokter minta tidak usah khawatir karena mereka akan menjaganya di sini beberapa jam. Grace ingat panggilan Ben tentang selamatkan dia, mungkin untuk bayi ini. Sementara itu Zeke berbagi cerita dengan kelompok pecandu. Dia kacau, tidak ada harapan dan sendirian. Dia merasa pantas mendapatkannya, tapi sekarang dia menemukan seseorang yang percaya kepadanya dan menerimanya. Dia merasa seperti penipu karena masih tergoda. Salah satu orang berkata Zeke harus nyaman dengan dirinya sendiri sebelum nyaman dengan orang lain.
Dia minta Zeke untuk terus bergerak mengetahui sejauh mana kau telah sampai dan melihat dirimu sebagai orang yang layak dicintai. Scene selanjutnya, Michaela datang ke rumah sakit untuk menanyakan kabar. Ben beritahu ke adiknya kalau bayinya adalah perempuan. Ben semakin khawatir karena Adrian berkhotbah, maka serangan semakin meningkat. Ben juga bilang dia mendapat panggilan. Dia bingung bagaimana caranya menyelamatkan penumpang saat dia sendiri tidak bisa melindungi keluarganya. Ben minta adiknya untuk memberinya laporan NYPD tentang kekerasan terhadap penumpang yang mungkin menyebut truk biru. Kemudian Michaela mendapat pesan dari rekannya karena menemukan sesuatu. Setelah itu Mikami menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan 3 orang dengan tongkat baseball. Lalu terdapat saksi yang melihatnya. Sementara itu Ben melihat laporan dan tidak menyangka ada banyak keluhan dari penumpang. Kemudian Olive dan TJ datang untuk menanyakan kejadiannya. Grace beritahu Olive kalau dia akan mempunyai adik perempuan. Sementara TJ menawarkan bantuan kepada Ben. Ben menjelaskan dalam laporan yang diberikan Michaela, setiap kasusnya tidak ada saksi dan tidak ada bukti, seperti yang terjadi di tempat orang-orang percaya. Di sisi lain, Michaela dan Jared dalam posisi canggung. Mereka menanyakan beban kasus masing-masing. Jared berkata sejak namanya disebut sebagai detektif pelanggar aturan, Kapten belum memberinya kasus besar. Michaela bilang perusuh menyerang 828 dan menabrak Carl dan Grace, tapi petugas menganggapnya sebagai lelucon. Jika tidak dianggap serius, maka bisa saja dia yang menjadi target berikutnya. Setelah itu, Michaela dan Mikami menginterogasi saksi yang bernama Walter. Mereka bertanya apa yang dia lihat ketika 3 orang dengan tongkat baseball melewatinya. Walter berkata dia tidak melihatnya dan tidak melakukan penyerangan. Mereka kini menyadari kalau Walter lah yang menyerang karena perkataannya tadi. Michaela melapor ke Kapten kalau Walter telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Michaela menduga Walter berbohong. Kapten minta Michaela buktikan kalau memang Walter melakukan penyerangan. Sementara itu Zeke bertemu dengan mantannya yang bernama Courtney. Dia minta maaf karena tidak mengabarkan saat dia kembali. Zeke bilang dia mengikuti program dan ingin menembus kesalahan. Dia bisa membantu Courtney untuk tidak mabuk lagi. Courtney kesal karena tidak punya pilihan saat Zeke menghilang. Scene selanjutnya, Olive menyadari ibunya sedang bengong. Dia minta ibunya melihat masa depan dengan kemungkinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Kemudian Ben datang berkata Exer secara sistematis menyerang para penumpang. Mereka mengordinasikan serangan agar polisi kewalahan dan meminimalkan kemungkinan tertangkap. Jadi kejadian di tempat Adrian dan kecelakaan Grace saling terhubung. Merasa bersalah, Olive mengunjungi bibinya di kantor. Dia minta bibinya jangan beritahu orang tuanya kalau dia adalah pengikut Adrian dan menjadi saksi di tempat itu. Sementara itu dokter mengabarkan tidak ditemukan abrupsio plasenta atau trauma pada janin. Dia minta lain kali untuk berhati-hati. Di sisi lain, Michaela menunjukkan para tersangka kepada Olive. Keponakannya itu berkata nomor 2 yaitu Walter. Ada 3 orang lagi tapi dia tidak melihat mereka di sini. Setelah itu Walter ditahan atas dasar penyerangan dan konspirasi melakukan kekerasan. Michaela membuat kesepakatan jika Walter mau memberitahu siapa ketiga orang lainnya. Walter berkata tidak tahu namanya, hanya mengenalnya di sebuah klub. Kemudian Michaela mempersiapkan timnya untuk menyerbu lokasi yang diduga markas kelompok perusuh. Menurut Kapten, bantuan tiba-tiba dari keponakannya cukup mencurigakan. Dia menduga Michaela hanya ingin balas dendam kepada kelompok itu. Sementara itu Ben sadar dia terlalu fokus kepada Mayor dan tanggal kematian. Sementara dia tidak melihat Exer datang. Panggilan itu berkata selamatkan dia, tapi dia merasa tidak menyelamatkan siapapun. Kemudian putrinya muncul dan berkata dia adalah saksi di tempat Adrian. Dia memberitahu kalau dia menjadi pengikutnya. Grace marah karena tempat itu adalah aliran sesat. Olive membela karena orang sana percaya 828 kembali adalah suatu keajaiban. Ben marah dan berkata mungkin memang benar.
Ada pertemuan alien di luar angkasa atau mungkin 828 terjebak dalam lingkaran waktu yang menghentikan proses penuaan atau memperluas kapasitas otak sehingga bisa melihat masa depan. Ben tegaskan mereka semua tidak tahu itu, begitu pula Adrian. Adrian hanya memanfaatkan 828 untuk mendapatkan uang dari pengikutnya. Olive berkata seluruh dunia perlu membuka mata mereka. Terkadang orang terlalu berpikir sempit untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Grace menjelaskan kalau mereka berusaha untuk melindunginya, tapi Olive muak dilindungi dan muak untuk takut. Mungkin ayahnya tidak suka, tapi saat ayahnya pergi, Olive tumbuh dewasa. Scene selanjutnya, Michaela bersama tim tiba di lokasi dan bersiap menyerbu. Saat masuk ke dalam, ternyata tidak ada orang sama sekali. Michaela melihat truk biru dan minta Mikami mengambil catnya untuk dibawa ke lab. Kapten muncul dan Michaela menjelaskan pasti ada orang dalam yang membocorkannya. Kapten tegaskan kalau Michaela kekurangan teman. Tuduhan seperti itu tanpa bukti tidak ada gunanya. Sementara itu Jared kembali ke bar. Billy berterima kasih kepadanya atas informasi soal penyerbuan polisi. Jared berkata yang dia lakukan hanya untuk sang bartender. Billy mengajak Jared bertemu temannya karena ingin berterima kasih secara langsung. Di sisi lain, Michaela dan Zeke menyiapkan makan malamnya. Kemudian ada orang yang datang, yaitu Courtney. Wanita itu mengatakan dirinya adalah istri dari Zeke Landon. Sementara Grace melihat kompas Logan. Grace merasa pernah melihatnya. Dia mencari dan menemukan kartu tarot peramal yang sama persis seperti ukiran di kompas. Grace menjelaskan bintang itu mewakili harapan. Peramal berkata itu adalah masa depannya dan diberikan kepada Olive. Dia berkata kita harus melihat ke masa depan dengan kemungkinan bahwa semua akan berjalan dengan baik. Itu menjadi mantra Olive dan dia gunakan pada saat di rumah sakit. Ben pikir mungkin keajaiban memang menyelamatkan bayi itu. Grace yakin itu pertanda bahwa ada jalan keluar soal panggilan kematian. Di sisi lain, Jared bertemu dengan seseorang yang bernama Simon yang merupakan profesor di kampus tempat Ben mengajar. Di akhir cerita, Adrian kembali berkhotbah. Sementara Ben ke kamar Olive dan melihat brosurnya, lalu panggilan itu kembali muncul. Setelah acara selesai, seseorang menghampiri Adrian yang ternyata adalah Ben. Dia peringatkan Adrian untuk menjauhi putrinya. Episode ini pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.